Saat di persidangan cerai, mertuaku mengatakan, "Selamat tinggal menantu miskin tak berguna, tanpa anakku kamu tak bisa apa-apa dan pasti melarat." Dia tidak tahu aku punya koneksi yang lebih luas dari mantan suamiku. Aku mengatakan dalam hati, "Kita buktikan, lihat saja nanti, siapa yang melarat dan siapa yang kaya, siapa yang hancur dan siapa yang berbahagia." Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan makin memberikan cerita yang menarik lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Suara palu sidang terdengar nyaring di ruang pengadilan agama itu. Tok! Suara itu menandakan satu hal. Akhir dari pernikahan yang selama ini Miska pertahankan dengan seluruh tenaga dan air mata. Miska duduk di kursi penggugat, mengenakan gamis abu muda dan jilbab polos. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya tetap tenang. Di depannya, Arjuna duduk kaku. Lelaki yang dulu pernah ia panggil suami, kini menunduk, seolah takut menatap mata perempuan yang pernah rela melewati badai bersamanya. Di sisi Arjuna, Bu Ratna, wanita berusia 50-an dengan selendang bermotif bunga mencolok, duduk dengan dagu terangkat. Tatapan matanya tajam, seolah sedang menghakimi, bukan sekadar menonton sidang perceraian anaknya. Ketika hakim mengetuk palu dan mengucapkan putusan resmi, Bu Ratna tiba-tiba berdiri. Suara lantangnya menggema di ruang sidang, memecah suasana hening. "Alhamdulillah, akhirnya anak saya terbebas dari perempuan miskin yang cuma numpang hidup." Beberapa kepala menoleh. Miska menatap ke arah mertuanya, mencoba tersenyum, tapi bibirnya bergetar. Bu Ratna belum berhenti. "Selamat tinggal, menantu miskin tak berguna. Tanpa anakku, kamu tak bisa apa-apa. Hidupmu pasti melarat. Ingat itu." Miska menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, diamnya bukan tanda lemah, tapi bentuk harga diri. Ia menunduk, menatap cincin di jari manisnya yang kini terasa seperti beban. Perlahan ia melepaskannya, meletakkannya di atas meja hakim, lalu berbisik lirih. "Terima kasih atas semua pelajaran, Arjuna." Arjuna menatap Miska, tapi tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Wajahnya menegang, antara bersalah dan bingung. Ia hanya menunduk, membiarkan ibunya terus berbicara, seolah tak berdaya menghadapi amarah yang sudah lama tumbuh di rumah mereka. Dalam hati, Miska sempat bertanya, kenapa Arjuna tidak membelanya, bahkan untuk terakhir kali? Tapi pertanyaan itu ia biarkan menggantung di udara. Ia tahu, tidak ada gunanya mencari jawaban dari seseorang yang sudah memilih diam sejak lama. Sidang berakhir. Miska berdiri dengan langkah pelan, tapi mantap. Setiap langkahnya terasa berat, seolah lantai pengadilan itu menahan kakinya agar tetap di tempat. Namun ia tahu, dirinya tidak boleh jatuh di depan orang-orang yang menunggunya gagal. Begitu keluar dari ruang sidang, udara luar menyambutnya dengan panas yang menyengat. Tapi di dada Miska, dingin. Dingin yang aneh, bukan dari udara, tapi dari perasaan kehilangan yang tiba-tiba terasa begitu nyata. Satu persatu orang keluar dari gedung pengadilan. Sebagian menatapnya iba, sebagian lagi berbisik-bisik. Bu Ratna lewat di depan Miska, dengan langkah sombong dan senyum puas. "Ingat kata saya, Miska, kamu itu bukan siapa-siapa. Tanpa Arjuna, kamu takkan bisa hidup enak. Kamu akan tahu rasanya jadi orang kecil." Miska menatapnya tanpa emosi, hanya dengan mata yang tenang. "Terima kasih, Bu," ucapnya pelan. "Saya akan ingat semua kata Ibu." Bu Ratna mendengus, lalu melengos pergi. Arjuna mengikuti di belakangnya tanpa menoleh. Miska berdiri sendirian di halaman pengadilan. Angin berhembus pelan, menggoyangkan jilbabnya. Ia menatap langit, menahan air mata yang mulai memanas di sudut mata. Namun bukan karena sedih, bukan karena kalah. Air mata itu adalah tanda perpisahan, bukan dengan Arjuna, tapi dengan dirinya yang dulu selalu menunggu belas kasih. Hari itu, di halaman pengadilan yang bising oleh langkah orang, Miska membuat janji dalam hati. "Baiklah," bisiknya lirih, "aku memang bukan siapa-siapa hari ini. Tapi aku akan buktikan. Aku akan bangkit. Aku akan buktikan siapa yang benar-benar melarat dan siapa yang bahagia." Ia berjalan meninggalkan gedung itu, dengan hati yang berat tapi tekad yang menyala.
Setiap langkahnya adalah awal dari sesuatu yang baru, kehidupan yang akan ia bangun sendiri, dengan tangan yang dulu dianggap tak berguna. Langit Jakarta siang itu terlihat terik, tapi di dalam dada Miska, ada cahaya kecil yang mulai tumbuh. Cahaya itu bernama tekad. Dan tekad itulah yang akan mengubah segalanya. Pintu kontrakan itu berderit pelan saat Miska membukanya. Ruangan kecil berukuran 4x5 meter itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Sinar sore menembus tirai tipis yang sudah pudar warnanya, menyorot debu-debu yang menari di udara. Di tangannya, sebuah koper tua, satu-satunya saksi perjalanan hidupnya beberapa tahun terakhir. Ia meletakkan koper itu di sudut kamar. Bunyi hentakannya menggema, seperti mengingatkan bahwa kini, tak ada lagi yang menyambutnya pulang. Tak ada lagi suara Arjuna yang bertanya, "Sudah makan, sayang?" Atau aroma masakan yang dulu ia buat dengan penuh cinta untuk suami dan mertua yang jarang menghargainya. Kini, hanya ada sepi. Sepi yang dingin, menembus dada, membuat napas terasa berat. Miska duduk di tepi ranjang kecil, menatap jari manisnya yang kini kosong. Cincin yang dulu melambangkan janji suci telah ia lepaskan di meja hakim tadi siang. Dan bersamaan dengan itu, seluruh masa lalunya pun ikut tertinggal di ruang sidang. Di hadapannya, ada bingkai foto pernikahan yang belum sempat ia kemas. Ia menatapnya lama. Dalam foto itu, Miska tersenyum lebar di samping Arjuna yang gagah dengan setelan jas abu-abu. Mereka tampak bahagia. Tapi Miska tahu, di balik senyum itu, dulu sudah ada luka kecil yang terus membesar setiap hari. Ia memejamkan mata, membiarkan kenangan mengalir perlahan. Beberapa tahun lalu, Miska adalah pegawai administrasi biasa yang hidup sederhana. Ia jatuh cinta pada Arjuna, seorang staf teknik di perusahaan yang sama. Arjuna sopan, pekerja keras, dan terlihat tulus. Mereka menikah tanpa pesta mewah, hanya akad sederhana di masjid kecil dekat rumah Miska. Namun kebahagiaan itu mulai pudar saat Bu Ratna, ibu Arjuna, tak pernah bisa menerima menantu dari keluarga biasa. "Anak saya pantas dapat yang lebih, bukan perempuan gajinya pas-pasan," kata Bu Ratna suatu kali, saat Miska masih berusaha menyenangkan hatinya dengan membawa kue buatan sendiri. Miska menelan kata-kata itu sambil tersenyum. Ia pikir, waktu akan melunakkan hati sang mertua. Ia masak setiap hari, mencuci pakaian mereka, membantu biaya rumah tangga dengan gajinya yang kecil. Tapi setiap usahanya justru dianggap tak berguna. "Kamu itu perempuan, ngapain capek kerja? Kalau suami kamu bisa sukses, kamu tinggal duduk manis aja," ucap Bu Ratna suatu sore. Dan Arjuna? Ia hanya diam. Selalu diam. Miska ingat malam-malam ketika ia menangis diam-diam di dapur. Bukan karena lelah, tapi karena tidak tahu lagi harus bagaimana agar dianggap cukup baik. Namun hari-hari itu kini sudah lewat. Tak ada lagi yang perlu dibuktikan kepada siapapun selain dirinya sendiri. Mata Miska terbuka kembali. Ia menghela napas panjang dan bangkit berdiri. Ia menatap ruangan sempit itu, dinding yang mulai retak, kipas angin tua, dan meja kecil tempat tumpukan buku-buku. Meski sederhana, disinilah awal yang baru akan dimulai. Miska membuka koper dan mengeluarkan barang-barang, beberapa setel pakaian, laptop lama, dan sebuah buku catatan bergaris. Ia mengambil bolpoin dari tas, duduk di lantai, dan membuka halaman pertama buku itu. Di bagian atas, ia menulis dengan huruf besar, "Rencana hidup baru." Tangannya gemetar saat menulis kalimat pertama. "Temukan pekerjaan baru secepatnya. Simpan tabungan sedikit demi sedikit. Jangan pernah kembali ke masa lalu. Buktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri." Ia menatap tulisan itu lama. Setiap huruf seperti mantra yang menguatkannya. Air mata mengalir tanpa suara, tapi kali ini bukan air mata kelemahan. Ini air mata pembebasan, dari pernikahan yang mengekang, dari martabat yang pernah diinjak, dari harapan yang dulu hanya sepihak. Miska menutup buku catatannya, lalu menatap ke jendela kecil di depan tempat tidurnya. Langit sore berubah jingga, seolah menyambut tekad barunya. "Besok aku mulai lagi," gumamnya pelan. "Aku akan berdiri sendiri, tak peduli berapa kali aku jatuh." Ia mematikan lampu, berbaring di kasur tipisnya, menatap langit-langit yang kusam. Untuk pertama kalinya setelah lama, Miska merasa benar-benar bebas, sekaligus takut.
Tapi ia tahu, rasa takut itu adalah tanda bahwa ia masih hidup, masih punya kesempatan. Dan di tengah kesunyian kontrakan kecil itu, Miska tersenyum kecil. Malam mungkin terasa panjang, tapi ia percaya. Esok akan selalu membawa cahaya baru, dan kali ini, cahaya itu hanya untuk dirinya sendiri. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kontrakan kecil Miska, membuat debu-debu di udara tampak seperti butiran cahaya. Ia berdiri di depan cermin, merapikan jilbabnya yang sederhana. Di meja kecil, ada amplop berisi lamaran kerja yang sudah ia tulis rapi sejak semalam. Sudah 3 minggu sejak perceraian itu. Setiap hari ia melamar pekerjaan, tapi tak ada kabar. Beberapa perusahaan menolak dengan alasan klasik. Kami mencari yang lebih berpengalaman. Namun hari ini berbeda. Ada panggilan wawancara dari sebuah perusahaan konsultan kecil bernama Insight Strategia, yang berlokasi di pusat kota. Miska menarik napas panjang. Bismillah, ucapnya pelan, sebelum melangkah keluar dari kontrakan. Gedungnya tidak besar, tapi terlihat modern. Saat masuk, Miska disambut aroma kopi dan suara keyboard dari para staf muda yang sibuk. Ruangan itu terasa hangat, penuh semangat, jauh berbeda dari suasana dingin rumah mertuanya dulu. Seorang pria berusia sekitar 35 tahun, mengenakan kemeja putih dan kacamata, menyambutnya. Selamat pagi, Mbak Miska. Saya Rendra, manajer HR di sini, katanya ramah. Miska menjawab sopan, sedikit gugup tapi tetap tenang. Wawancara berjalan selama 30 menit. Rendra mengajukan banyak pertanyaan tentang kemampuan analisis, pengalaman administrasi, dan cara Miska menghadapi tekanan kerja. Ketika Rendra memberikan studi kasus sederhana tentang bagaimana meningkatkan efisiensi kerja tim kecil, Miska menjawab dengan cepat dan logis. Ia menggambar diagram kecil di kertas, menunjukkan alur kerja yang lebih efisien tanpa menyinggung rekan kerja lain. Rendra tampak terkesan. Kamu punya pola pikir sistematis, ujarnya. Jarang ada pelamar yang bisa berpikir seperti itu tanpa pengalaman konsultan. Miska tersenyum malu. Saya terbiasa mengatur banyak hal sendirian. Pak, kalau tidak rapi, semua bisa berantakan. Beberapa jam setelah wawancara, saat Miska sedang di dalam bus menuju pulang, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Insight Strategia. Selamat, Anda diterima sebagai staf administrasi dan analis junior. Mohon hadir besok pukul 8 untuk orientasi. Miska menatap layar ponselnya lama. Tangannya bergetar. Ia menutup mulut, menahan tangis yang tiba-tiba menyeruak. Di tengah keramaian bus, ia menunduk, tersenyum, dan berbisik. Terima kasih, ya Allah. Akhirnya satu pintu terbuka. Hari pertama di kantor menjadi ujian baru. Ia masih canggung di antara rekan-rekan muda yang sudah terbiasa dengan ritme kerja cepat. Namun alih-alih merasa minder, Miska menyimak dengan seksama setiap instruksi. Ia belajar mengoperasikan perangkat lunak data, mencatat cara tim membuat laporan, dan diam-diam mempelajari gaya komunikasi Rendra yang profesional namun hangat. Di hari ketiga, ketika tim sedang bingung mencari cara menyusun laporan analisis klien, Miska mengangkat tangan. Maaf, boleh saya bantu? Katanya ragu. Semua menoleh. Ia maju ke depan, menunjukkan hasil pengolahan data yang ia buat sendiri semalam, berdasarkan data mentah yang mereka diskusikan. Ternyata hasilnya jauh lebih rapi dan efisien. Rendra membaca cepat, lalu tersenyum lebar. Luar biasa, Miska. Kamu baru masuk 3 hari tapi sudah bantu kami hemat waktu 2 jam kerja. Suasana ruangan menjadi hangat. Beberapa rekan menepuk bahunya dengan kagum. Miska hanya tersenyum, menunduk malu. Tapi dalam hatinya, ia merasa sesuatu yang lama hilang kini kembali. Rasa percaya diri. Sore itu, setelah jam kerja berakhir, Miska berdiri di balkon kantor, menatap langit yang mulai oranye. Mobil dan motor berlalu lalang di bawah sana. Ia menggenggam tasnya, mengingat perjalanan berat yang baru saja ia lalui. Dulu, setiap kali dihina oleh Bu Ratna, ia merasa dirinya kecil dan tak berarti. Tapi hari ini, ia sadar, harga diri bukan ditentukan oleh status istri siapa, tapi oleh kemauan untuk berdiri lagi setelah terjatuh. Angin sore berhembus pelan, menyibakkan ujung jilbabnya. Ia menatap langit sambil berbisik, penuh rasa syukur dan semangat baru.
Mungkin inilah awal dari kebangkitanku. Sore itu, Miska baru pulang dari kantor dengan langkah lelah namun ringan. Di tangannya, ia membawa kantong plastik berisi sayur dan telur. Ia baru menerima gaji pertamanya di tempat kerja baru. Tidak besar, tapi cukup untuk membayar kontrakan dan membeli kebutuhan dasar tanpa berutang. Saat melewati gang sempit menuju kontrakannya, ia mendengar suara lirih dua ibu-ibu yang sedang menyapu di depan rumah. Kasihan ya, Miska. Dulu menantu orang kaya, sekarang kerja jadi buruh kantor, bisik salah satunya. Iya, makanya jangan sombong sama mertua. Tuh lihat, sekarang jalan kaki tiap hari, balas yang lain sambil tertawa kecil. Miska berhenti sejenak. Hatinya terasa perih, tapi ia tidak menoleh. Ia tahu, membalas hanya akan membuat mereka makin puas. Ia menunduk dan melangkah pelan, menahan napas agar tidak pecah di tenggorokan. Sesampainya di kontrakan, ia menaruh tas, lalu duduk di lantai sambil menatap dinding yang mulai kusam. Suara tawa para tetangga masih terdengar samar dari luar. Miska menarik napas panjang. Mereka tak tahu bagaimana rasanya berjuang sendirian. Tak tahu bagaimana rasanya bangun dari kehancuran. Gumamnya lirih. Malam itu, ia menyalakan laptop tua peninggalan Arjuna. Layar bergaris, tapi masih bisa digunakan. Ia membuka file Excel, menghitung sisa uang, menulis rencana kecil, tabungan, rencana kursus, target 3 bulan. Di sebelahnya, ada buku catatan kecil berisi kalimat-kalimat motivasi yang ia tulis sendiri setiap malam. Salah satu tulisannya berbunyi, "Jangan biarkan hinaan membuatmu berhenti. Biarkan mereka bicara. Tugasmu hanya satu, terus berjalan." Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang dulu sangat ia kenal. "Bu Ratna, Miska, katanya kamu kerja di kantor kecil ya? Hehe, ya ampun, segitu doang hasilnya setelah cerai dari Arjuna? Gaji segitu buat apa? Kasihan, nak. Dulu kan aku sudah bilang, tanpa Arjuna kamu bukan siapa-siapa." Miska membaca pesan itu berulang kali. Ia tidak membalas, tapi hatinya terasa diremas. Tangannya gemetar, bukan karena marah, tapi karena sedih. Sedih bahwa seorang ibu bisa sekejam itu. Ia menatap keluar jendela, ke arah langit yang gelap tanpa bintang. Lalu ia berbisik pelan, "Kalau saja Bu Ratna tahu, justru karena hinaannya aku belajar berdiri. Aku belajar jadi kuat bukan karena Arjuna, tapi karena aku harus." Keesokan harinya di kantor, Rendra memanggil Miska ke ruangannya. "Miska, laporanmu kemarin bagus sekali. Klien sampai memuji hasil analisis tim kita," katanya dengan nada puas. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha memberikan yang terbaik." "Bagus. Teruskan semangat itu. Kamu punya potensi besar kalau terus konsisten." Ucapan itu membuat hati Miska terasa hangat. Ia keluar dari ruangan dengan senyum kecil, dan dalam hatinya berkata, "Lihat, Bu Ratna. Aku tidak melarat. Aku sedang tumbuh." Sore harinya, saat kembali ke kontrakan, salah satu tetangga, Bu Tuti, yang tadi pagi ikut bergosip, menatap Miska dari jauh. Miska, pulang kerja, nak?" Sapanya setengah kikuk. "Iya, Bu," jawab Miska singkat, tersenyum ramah tanpa sarkasme. "Capek ya kerja seharian?" "Capek sedikit nggak apa-apa, Bu. Yang penting halal." Jawaban itu membuat Bu Tuti terdiam. Miska lalu melangkah masuk ke kontrakannya dengan tenang. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya keteguhan yang semakin kokoh. Malam itu, sebelum tidur, Miska menulis lagi di buku kecilnya. "Hinaan itu bukan akhir, tapi api yang menguatkan. Aku tak akan menjawab dengan kata-kata, tapi dengan bukti. Hari ini mungkin mereka menertawakan, tapi suatu hari nanti, mereka akan diam karena kagum." Ia menutup bukunya, menatap langit-langit kontrakan yang sederhana, lalu tersenyum. Dalam hati, ia berucap dengan tegas dan penuh keyakinan. "Hinaan tidak akan mematikan langkahku. Justru dari sinilah, aku mulai berlari." Siang itu, suasana kafe di pusat kota tampak ramai. Meja-meja penuh dengan para pekerja kantoran yang sedang rapat sambil menyeruput kopi. Di sudut ruangan yang agak tenang, Miska duduk bersama rekan timnya dari Insight Strategia, membahas presentasi untuk klien baru. Miska mengenakan blazer abu-abu sederhana, rambutnya disanggul rapi.
Meski penampilannya sederhana, aura profesional terpancar jelas dari cara ia berbicara dan menyampaikan ide. Laptop terbuka di hadapannya, layar menampilkan slide rencana strategi pemasaran yang ia susun semalaman. Jadi, kalau kita ubah pendekatannya menjadi berbasis data pelanggan, kita bisa hemat biaya promosi sampai 20%. Ujar Miska tenang sambil menunjuk grafik di layar. Rekan-rekannya tampak kagum. Bahkan Rendra, sang manajer, mengangguk puas. Presentasimu makin tajam saja, Miska. Klien pasti suka pendekatan ini. Miska tersenyum tipis, menuliskan beberapa catatan tambahan. Namun di tengah kesibukan itu, seseorang memanggil namanya dari arah pintu masuk kafe. Miska? Miska Pradana. Ia menoleh spontan. Seorang pria tinggi dengan jas biru gelap berdiri di dekat meja kasir, membawa map dan ponsel. Wajah itu tak asing. Fahri, seru Miska, suaranya sedikit tercekat. Pria itu tersenyum hangat, melangkah mendekat. Ya ampun, ini beneran kamu? Aku hampir nggak percaya. Terakhir kita ketemu waktu wisuda, kan? Miska ikut tersenyum, perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Fahri, teman kuliah yang dulu dikenal cerdas, ramah, dan humoris. Waktu itu mereka sering satu kelompok proyek, tapi setelah lulus, komunikasi terputus begitu saja. Iya, lama banget nggak ketemu. Kamu sekarang kerja di mana? Tanya Miska. Aku di Arka Media Consulting. Ternyata dunia sempit ya. Aku juga sering kerja bareng klien yang mirip kayak proyek kamu sekarang. Rendra, yang duduk di seberang, ikut menyambut. Wah, kenal ya? Dunia konsultan memang kecil. Ayo gabung, Mas, kita lagi bahas strategi. Fahri tertawa kecil. Boleh banget. Tapi nanti aja deh, biar nggak ganggu. Aku cuma mau nyapa dulu. Setelah rapat selesai, Miska pamit sebentar untuk membayar minuman di kasir. Ternyata Fahri menunggu di sana. Aku sengaja nungguin, Miss. Kapan terakhir kali kamu punya waktu santai? Aku traktir kopi. Deh, anggap reuni kecil-kecilan. Ucapnya ramah. Miska sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Baiklah, tapi aku cuma bisa sebentar. Masih harus balik ke kantor. Mereka duduk di pojok kafe. Suasana agak lebih tenang setelah jam makan siang lewat. Obrolan mengalir ringan, tentang pekerjaan, kehidupan setelah kuliah, hingga hal-hal kecil yang dulu mereka sukai. Kamu dulu kan suka banget analisis data. Sekarang kerja di bidang yang sama juga, ya? Tanya Fahri. Iya, awalnya berat, tapi ternyata ini yang aku suka. Jawab Miska sambil tersenyum. Aku nggak heran. Dari dulu kamu paling tekun di kelas. Aku masih ingat kamu yang suka lembur ngerjain laporan kelompok pas yang lain udah nyerah. Ujar Fahri sambil tertawa. Miska ikut tertawa, tapi matanya sedikit berkaca. Kenangan masa lalu itu terasa hangat, tapi juga menyentuh. Setelah semua yang ia lalui, perceraian, hinaan, perjuangan, ada seseorang yang masih mengingat dirinya bukan karena status, tapi karena kerja kerasnya. Hidup kadang lucu, ya, kata Miska pelan. Kita bisa jatuh sejatuh-jatuhnya, tapi tiba-tiba dipertemukan lagi dengan hal yang dulu sempat kita lupakan. Atau dengan seseorang yang dulu diam-diam kagum tapi belum sempat bilang. Jawab Fahri dengan nada setengah bercanda. Miska terdiam sejenak. Ia menatap wajah Fahri, lalu tersenyum. Kamu belum berubah ya? Masih suka ngomong jujur tapi bikin orang bingung. Hehe, itu cara halus biar kamu tahu aku senang banget ketemu kamu lagi. Waktu berlalu tanpa terasa. Miska melihat jam tangannya. Wah, aku harus balik. Ada laporan yang harus aku selesaikan. Boleh aku antar? Nggak usah, aku biasa naik bus kok. Tapi makasih. Sebelum berpisah, Fahri menyerahkan kartu nama. Kalau ada proyek lintas perusahaan, hubungi aku. Siapa tahu kita bisa kerja bareng lagi. Miska menerima kartu itu dengan senyum lembut. Setelah melangkah keluar kafe, ia menatap kartu nama itu lama. Di bawah nama Fahri A. Ramadan, tertulis jabatan, Senior Consultant. Langkahnya terasa ringan sore itu. Di dalam hatinya, ada rasa hangat yang lama tak ia rasakan, bukan cinta, tapi semacam harapan baru. Ia menatap langit yang mulai berwarna jingga dan berbisik pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Mungkin Tuhan mulai membuka jalan baru.
Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan itu. Miska kembali tenggelam dalam rutinitas kantor, laporan, presentasi, dan tenggat waktu yang seolah tak ada habisnya. Namun suatu pagi, Rendra datang ke mejanya sambil membawa map berlogo Arka Media Consulting. Miska, kabar bagus. Insight Strategia akan berkolaborasi dengan Arka Media untuk proyek evaluasi pemasaran klien besar. Kamu saya tunjuk sebagai wakil tim analis kita. Miska sempat tertegun. Arka Media? Itu berarti. Fahri. Baik, Pak. Saya siap. Dalam hatinya, ada sedikit gugup, tapi juga rasa antusias. Ia tidak tahu bahwa langkah kecil ini akan membuka lembaran baru dalam hidupnya. Hari pertama koordinasi proyek berlangsung di ruang rapat bersama. Fahri duduk di seberang meja, mengenakan kemeja biru muda. Wajahnya tetap ramah seperti dulu, namun kini ada aura profesional yang kuat. Selamat datang, tim Insight, sapanya. Senang akhirnya bisa kerja bareng secara resmi. Miska mengangguk sopan. Senang juga bisa belajar dari Arka Media. Mereka mulai membahas data klien, perusahaan retail besar yang mengalami penurunan penjualan. Miska mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap poin. Ketika tim Arka Media mempresentasikan strategi umum, Miska menambahkan analisis tambahan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kalau boleh saya tambahkan, katanya sambil memutar layar laptopnya ke arah semua orang. Masalah utama bukan di promosi, tapi di segmentasi pelanggan. Data pembelian menunjukkan 60% pelanggan lama berhenti belanja setelah sistem poin dihapus. Itu berarti kehilangan loyalitas, bukan sekadar penurunan iklan. Ruangan hening sesaat. Lalu Fahri menatapnya dengan ekspresi kagum. Analisis yang tajam sekali, Miska. Aku bahkan belum melihat dari sisi itu. Rendra tersenyum bangga. Itulah kenapa saya bawa Miska. Dia jeli melihat detail yang sering terlewat. Miska hanya tersenyum kecil, berusaha tetap profesional meski hatinya hangat. Ia tak lagi merasa kecil atau tak berarti seperti dulu. Kini setiap pendapatnya dihargai. Selama beberapa minggu proyek berjalan, Miska dan Fahri sering bertukar data dan berdiskusi. Mereka saling melengkapi, Fahri dengan pengalaman lapangan, Miska dengan analisis mendalam. Kadang mereka bertemu di kafe untuk membahas laporan sambil bercanda ringan. Kamu tahu nggak, dulu waktu kuliah aku selalu iri sama caramu kerja, kata Fahri suatu sore. Iri? Iya, kamu bisa fokus luar biasa, sementara aku sering asal-asalan. Tapi lihat sekarang, kamu tetap sama. Teliti, sabar, dan gak gampang menyerah. Miska tertawa kecil. Mungkin karena aku sudah terbiasa hidup harus teliti. Kalau salah langkah, semuanya bisa hancur. Fahri menatapnya lama, ada rasa hormat yang tulus di matanya. Kamu luar biasa, Miss. Banyak orang patah setelah jatuh. Tapi kamu malah makin kuat. Kata-kata itu membuat dada Miska hangat. Tapi kali ini bukan karena kagum, melainkan karena ia merasa dilihat. Bukan sebagai wanita yang gagal menikah, bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang punya nilai dan kemampuan. Proyek mereka akhirnya selesai tepat waktu. Klien puas, kerjasama antar perusahaan berjalan mulus, dan bahkan Rendra menyampaikan kabar baik. Miska, berkat analisismu, perusahaan kita dapat rekomendasi langsung untuk proyek lanjutan. Kamu akan dipromosikan jadi analis utama bulan depan. Miska terdiam sejenak. Matanya berkaca, tapi bukan karena sedih, melainkan rasa lega yang mendalam. Sepulang kerja, ia berdiri di halte bus, menatap langit senja yang mulai memerah. Angin berhembus lembut, membawa aroma kopi dari kafe tempat ia dan Fahri biasa berdiskusi. Dalam hati, ia berbicara pada dirinya sendiri. Dulu, aku pernah berpikir hidupku selesai di ruang sidang itu. Tapi ternyata, Tuhan cuma memintaku menunggu waktu yang tepat. Bus datang, dan sebelum naik, ia menatap pantulan dirinya di jendela kaca halte. Ada keyakinan baru di matanya, kuat, tenang, dan yakin akan masa depan. Dengan senyum tipis, ia berbisik pelan, penuh tekad. Aku tidak butuh belas kasihan, hanya kesempatan. Sudah hampir setahun sejak Arjuna menandatangani surat perceraian dengan Miska. Dulu, ia merasa lega, berpikir hidupnya akan lebih mudah tanpa istri yang terlalu banyak menuntut. Tapi kini,
Ia mulai memahami arti kehilangan yang sesungguhnya. Toko elektronik yang ia bangun bersama temannya, Raffi, perlahan bangkrut. Penjualan turun drastis karena persaingan e-commerce. Arjuna sudah menjual motor, bahkan jam tangan mahal yang dulu dibelikan ibunya saat ulang tahun. Tabungan menipis, dan pelanggan lama mulai menghindar karena reputasi bisnisnya menurun. Suatu sore, ia duduk di ruang tamu rumah ibunya yang kini mulai sepi. Dindingnya mulai retak, kursi tamu lama tampak kusam. Bu Ratna duduk di sebelahnya sambil memegangi kepala. Jun, ibu pusing. Tagihan listrik, air, semua naik. Kok kamu belum juga dapat pekerjaan tetap? Aku lagi cari, Bu. Tapi ya begini, susah. Sekarang semua butuh pengalaman digital marketing. Sementara aku. Kamu kan dulu punya Miska, potong Bu Ratna lirih. Nada suaranya getir. Dia pinter, rajin, bisa bantu. Tapi kamu malah nyanyain. Arjuna menunduk. Kata-kata itu menampar batinnya lebih keras dari apapun. Ia ingat bagaimana dulu Miska selalu menyusun laporan keuangan toko, mengingatkannya soal stok, bahkan menahan amarah ketika Arjuna lebih memilih nongkrong daripada bekerja. Kini, tak ada lagi Miska yang mengatur, tak ada lagi rumah yang rapi, tak ada lagi makanan yang tersaji dengan sabar. Beberapa hari kemudian, Arjuna mencoba melamar pekerjaan di perusahaan logistik. Namun setelah wawancara, ia ditolak. HR berkata dengan sopan, "Maaf, kami butuh kandidat yang lebih melek teknologi." Ia keluar dari gedung itu dengan langkah gontai. Di pinggir jalan, ia melihat bus yang lewat, membawa iklan besar bertuliskan, "Insight Strategia, solusi data untuk bisnis modern." Entah kenapa matanya terpaku pada nama itu. Ia merasa familiar, tapi belum sadar sepenuhnya. Sementara itu, di waktu yang sama, Miska sedang berdiri di depan layar presentasi di sebuah acara bisnis lokal bertajuk Perempuan dan Kepemimpinan Modern. Ia dipilih menjadi salah satu pembicara karena kontribusinya dalam mengembangkan sistem analisis yang membantu puluhan UMKM bertahan selama masa sulit. Dengan suara mantap, ia berkata di depan audiens, "Saya pernah dianggap tak berguna. Tapi hidup mengajarkan bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh siapa yang kita dampingi, melainkan sejauh mana kita bisa bertahan dan memberi manfaat." Sorak tepuk tangan memenuhi ruangan. Di belakang panggung, Fahri dan Rendra memberikan acungan jempol. Wajah Miska berseri-seri, tapi tetap rendah hati. Sore harinya, Arjuna duduk di warung kecil, menunggu pesanan nasi goreng. Ia membaca koran lokal yang tergeletak di meja. Di halaman tengah, ada kolom kecil berjudul, "Perempuan Inspiratif Asal Jakarta Timur." Ia menelusuri tulisan itu sambil mengunyah pelan. Miska Pradana, analis muda di perusahaan konsultan Insight Strategia, berhasil menciptakan sistem data yang membantu UMKM bertahan. Kini ia menjadi contoh bagi banyak perempuan untuk bangkit dari kegagalan. Sendok di tangan Arjuna berhenti bergerak. Matanya terpaku pada nama itu. Miska. Wajahnya tiba-tiba muncul jelas dalam ingatan, tatapan sabarnya, nada lembutnya, bahkan kalimat terakhir yang ia dengar di ruang sidang. "Aku akan buktikan siapa yang benar-benar melarat." Arjuna meletakkan koran itu perlahan. Napasnya berat, dadanya sesak oleh rasa bersalah yang lama terkubur. Ia tak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Sementara di kejauhan, lampu-lampu kota mulai menyala. Dunia terus berputar, Miska melangkah naik, sementara ia masih berjuang di tempat yang sama, bahkan mungkin lebih rendah. Arjuna menatap langit malam yang kelabu dan bergumam lirih, hampir tak terdengar oleh siapapun. "Miska, ternyata kamu benar." Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, koran itu tertiup angin, menampilkan kembali nama yang kini bersinar, Miska Pradana. Arjuna hanya bisa menatapnya lama, penuh penyesalan dan rasa hampa. Hari itu, aula besar di Pusat Konvensi Jakarta tampak megah dan penuh cahaya. Spanduk besar tergantung di depan panggung bertuliskan, "Seminar Nasional, Perempuan Bangkit, Indonesia Kuat." Di deretan nama pembicara, tertulis salah satu yang paling ditunggu, Miska Pradana, analis dan konsultan data, Insight Strategia. Miska berdiri di balik panggung, memegang naskah pidato yang ia tulis sendiri semalam. Tangannya sempat bergetar, bukan karena takut, tapi karena rasa haru.
Ia teringat perjalanan panjangnya, dari kontrakan sempit, tatapan meremehkan, hingga kini berdiri di hadapan ratusan orang. Fahri menghampirinya dari sisi panggung, membawa 2 gelas air mineral. Kamu siap? Siap. Tapi jujur, aku masih deg-degan, jawab Miska sambil tersenyum. Wajar. Tapi kamu nggak perlu khawatir. Kamu nggak cuma bicara soal teori, kamu bicara dari luka dan pengalaman. Itu yang bikin orang mendengarkan. Miska mengangguk, mengambil napas dalam-dalam, lalu berjalan menuju panggung saat namanya dipanggil. Sorot lampu mengikuti langkahnya. Tepuk tangan meriah mengiringi. Di depan sana, ratusan wajah menatap dengan antusias. Ia berdiri di depan mikrofon, menatap hadirin satu persatu, perempuan muda, ibu rumah tangga, bahkan beberapa pria yang datang bersama rekan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jernih dan mantap. Beberapa tahun lalu, saya berdiri di ruang sidang, bukan sebagai pemenang, tapi sebagai seseorang yang kehilangan segalanya. Saya dipanggil menantu miskin, tak berguna, bahkan diramal akan melarat. Tapi saya belajar satu hal, kata-kata orang lain tidak menentukan masa depan kita. Reaksi kitalah yang menentukan arah hidup. Ruangan hening. Beberapa peserta tampak menahan air mata. Ketika dunia menutup pintu, jangan berdiam di depan pintu itu. Bangun, cari jendela lain, atau bahkan buat pintu sendiri. Karena perempuan bukan hanya bisa bertahan, tapi juga bisa bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Tepuk tangan menggema. Kamera berputar menangkap wajah Miska yang tenang namun penuh keyakinan. Ia melanjutkan dengan kisah perjuangannya membangun karir dari nol, hingga dipercaya memimpin tim analisis data besar. Saya tidak butuh belas kasihan, katanya mantap, saya hanya butuh kesempatan. Dan hari ini, saya ingin setiap perempuan di sini tahu, kesempatan itu tidak datang dengan mudah, tapi dia selalu ada untuk yang mau berjuang. Setelah sesi selesai, beberapa peserta menghampirinya. Mbak Miska, terima kasih. Cerita Mbak bikin saya semangat lagi buka usaha kecil saya, ujar seorang ibu muda sambil menyalami tangannya. Saya dulu juga gagal, Mbak, kata peserta lain. Tapi dengar cerita Mbak, rasanya saya bisa mulai lagi dari nol. Miska tersenyum, menatap mereka satu persatu dengan hangat. Kalau saya bisa, kalian pun bisa. Jangan takut jatuh. Kadang, jatuh itu cara Tuhan membuat kita melihat dunia dari sudut yang berbeda. Di sudut ruangan, Fahri memperhatikan dengan bangga. Ia tahu, Miska bukan hanya berhasil dalam karir, tapi juga berhasil menginspirasi banyak orang untuk bangkit. Namun di luar gedung, di balik kaca besar yang memantulkan cahaya panggung, seseorang berdiri diam. Wajahnya tampak pucat, matanya kosong. Arjuna. Ia mengenakan kemeja lusuh dan jaket tua, berdiri di antara kerumunan orang yang hanya bisa menonton dari luar. Dari tempatnya, ia bisa melihat Miska di layar besar, berbicara dengan penuh wibawa. Perempuan kuat bukan yang tak pernah jatuh. Suara Miska terdengar melalui pengeras suara, tapi yang tahu bagaimana berdiri lagi, meski dunia menertawakan. Kalimat itu menusuk dada Arjuna. Ia menunduk, menggenggam koran usang yang memuat jadwal acara hari itu. Matanya memanas. Semua yang ia lihat terasa seperti cermin dari kesalahan masa lalunya. Ketika tepuk tangan kembali menggema di dalam aula, Arjuna melangkah mundur perlahan. Ia tak sanggup masuk, tak sanggup menyapa. Ada jarak yang kini terlalu jauh antara dirinya yang terpuruk dan Miska yang bersinar. Ia hanya berbisik pelan, nyaris tak terdengar di antara suara lalu lintas dan gemuruh tepuk tangan dari dalam gedung. Kamu memang pantas bahagia, Miska, aku yang salah. Sementara itu, di atas panggung, Miska menatap ke arah cahaya lampu sorot dan tersenyum kecil. Entah kenapa, hatinya terasa damai, seolah ia tahu, seseorang di luar sana sedang belajar menyesal. Panggung kesuksesan itu bukan sekadar tempat berbicara bagi Miska, tapi simbol nyata bahwa ia telah menepati janjinya sendiri. Membuktikan siapa yang benar-benar kuat, dan siapa yang melarat. Hari Senin pagi itu, kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Beberapa karyawan berbisik-bisik di dekat meja resepsionis. Di layar monitor besar di ruang rapat, grafik menurun drastis, proyek terbesar perusahaan Miska terancam gagal. Miska berdiri di tengah ruangan,
menatap laporan yang baru saja dikirim oleh klien utama. Matanya fokus, alisnya sedikit berkerut. Ia tahu, jika proyek ini gagal, bukan hanya citranya yang hancur, tapi juga reputasi seluruh perusahaan. Data kita tiba-tiba kacau, Mbak, ujar Dini, rekan satu timnya, dengan wajah panik. Semua laporan yang sudah kita susun seminggu ini berubah sendiri. Ada data duplikat, bahkan beberapa file hilang. Fahri datang terburu-buru membawa laptop. Miska, aku baru cek. Ada indikasi file kita diakses dari luar. Kayaknya ada yang sengaja sabotase. Pesaing? Tanya Miska, matanya menajam. Kemungkinan besar, iya. Proyek ini kan rebutan banyak pihak. Miska menghela napas panjang. Ia menatap layar beberapa detik tanpa bicara, lalu berkata dengan tenang. Jangan panik. Kita bisa betulkan. Kita nggak boleh bereaksi emosional. Kalau mereka mau kita kehilangan fokus, jangan kasih mereka kepuasan itu. Siang itu, Miska memimpin rapat darurat. Ia memetakan seluruh proses proyek di papan tulis. Tangan kanannya menulis cepat, sementara otaknya bekerja lebih cepat lagi. Kita buat ulang struktur data. Tapi kali ini, semua file dienkripsi dengan sistem 2 lapis. Aku akan handle database utama sendiri. Fahri menatapnya kagum. Kamu yakin sanggup sendirian? Ini butuh waktu lama. Aku yakin. Aku pernah membangun sistem dari nol waktu semua orang meremehkan aku. Ini bukan apa-apa dibanding itu. Malamnya, kantor yang biasanya sepi kini dipenuhi cahaya monitor. Satu persatu anggota tim mulai menyerah dan pulang, tapi Miska tetap bertahan. Ia mengetik cepat, memeriksa, memperbaiki, dan menyusun ulang laporan dengan presisi luar biasa. Setiap kali lelah menyerang, ia teringat kata-kata Bu Ratna dulu di ruang sidang. Tanpa anakku kamu nggak bisa apa-apa. Kamu pasti melarat. Kata-kata itu kini bukan lagi luka, tapi bahan bakar. Ia tersenyum kecil sambil berbisik. Lihat, Bu, aku justru bisa karena aku harus bisa. Menjelang fajar, sistem baru berhasil dijalankan. Data yang rusak berhasil dipulihkan, dan laporan tersusun dengan hasil bahkan lebih akurat dari sebelumnya. Pagi harinya, Miska mempresentasikan hasil perbaikan itu di depan klien. Semua mata tertuju padanya. Klien yang semula kecewa kini tampak kagum. Saya harus akui, ini luar biasa. Kami sempat khawatir proyek ini akan gagal, tapi justru hasil akhirnya lebih detail dari sebelumnya. Terima kasih, Pak. Jawab Miska dengan sopan. Kami percaya setiap masalah bisa jadi peluang untuk jadi lebih baik. Setelah pertemuan, Fahri menepuk pundaknya dengan senyum lega. Kalau bukan kamu, proyek ini udah berantakan. Enggak juga. Aku cuma belajar enggak mudah panik. Kadang kemenangan itu datang bukan karena kita paling pintar, tapi karena kita paling tenang. Sore itu, Miska duduk di balkon kantor, menatap langit senja. Kopi di tangannya masih hangat, dan perasaannya ringan. Ia tahu, dunia kerja tidak pernah benar-benar adil. Selalu ada yang mencoba menjatuhkan. Tapi selama ia punya akal, doa, dan tekad, ia tidak akan tumbang. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari klien yang sama. Terima kasih, Bu Miska. Mulai bulan depan, kami ingin Anda memimpin 2 proyek tambahan. Anda terbukti tangguh dan profesional. Miska menatap layar ponselnya lama, sebelum tersenyum kecil. Alhamdulillah, bisiknya pelan. Kemenangan kali ini mungkin kecil, tapi maknanya besar. Ia tidak hanya menyelamatkan proyek, ia menyelamatkan kepercayaan banyak orang terhadap dirinya. Ia berdiri, menatap bayangan dirinya di kaca jendela. Perempuan yang dulu pernah dihina kini berdiri tegak, dengan cahaya semangat yang tak bisa dipadamkan siapapun. Dan dalam hati, ia tahu satu hal pasti. Setiap ujian baru hanyalah batu loncatan menuju puncak berikutnya. Hari itu, udara terasa berat. Awan kelabu menggantung di atas langit Jakarta, seolah ikut menyerap kesedihan yang diam-diam menekan dada seseorang bernama Bu Ratna. Sudah berhari-hari ia hanya terbaring di kamar sempitnya. Dulu rumah itu selalu ramai, tamu datang silih berganti, memuji keberhasilan anaknya, menyanjungnya sebagai ibu teladan. Tapi kini, semuanya senyap. Telepon jarang berbunyi, dan bahkan Arjuna lebih sering keluar mencari pekerjaan serabutan daripada duduk menemani ibunya.
Tangannya gemetar saat memegang segelas air putih. Ia batuk pelan, lalu menatap foto di atas meja. Dirinya, Arjuna, dan Miska tersenyum di hari pernikahan dulu. Wajah Miska tampak lembut dan tulus, sangat berbeda dengan kesan yang dulu ia cemooh. Menantu miskin tak berguna, gumamnya lirih, mengulang kalimat yang kini menusuk balik hatinya sendiri. Kenapa aku bisa sekejam itu, ya? Sementara itu, di kantor, Miska sedang menandatangani kontrak kerja baru. Namun, pikirannya sempat teralih ketika Dini, rekan kerjanya, datang sambil membawa ponsel. Miska, kamu tahu Bu Ratna, kan? Ibu mantan suamimu. Ya, kenapa? Dia sakit. Tadi aku lihat di media warga, katanya butuh bantuan. Katanya tinggal berdua sama anaknya di rumah lama. Miska terdiam. Jantungnya terasa berdebar aneh. Ia tak pernah lagi berurusan dengan keluarga itu. Tapi kabar itu tetap menusuk sisi hatinya yang masih manusiawi. Setelah menimbang sejenak, ia memutuskan, ia akan datang. Bukan untuk balas dendam, bukan untuk menunjukkan siapa yang kini lebih sukses. Tapi karena ia tahu, membalas kebencian dengan kebencian hanya akan memperpanjang luka. Sore itu, Miska tiba di rumah Bu Ratna. Rumah yang dulu tampak megah kini lusuh, cat dindingnya terkelupas, taman depannya penuh daun kering. Ia mengetuk pelan. Pintu dibuka oleh Arjuna. Ia tampak lebih kurus, rambutnya berantakan. Saat melihat Miska berdiri di depan pintu dengan tas kecil berisi buah dan obat, matanya membesar tak percaya. Miska, kamu ngapain di sini? Aku dengar ibu sakit. Aku cuma mau menjenguk. Arjuna terdiam beberapa detik, lalu perlahan menyingkir memberi jalan. Ibu di kamar. Tapi, dia mungkin gak akan nyangka kamu datang. Miska melangkah masuk. Suasana rumah itu membuat dadanya sesat. Banyak kenangan, tapi juga banyak luka. Ia berjalan perlahan menuju kamar Bu Ratna, lalu mengetuk pintu. Permisi, Bu, ini Miska. Bu Ratna menoleh pelan. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, matanya sedikit berkaca. Untuk sesaat, ia seperti tak percaya dengan sosok di hadapannya. Kamu, Miska? Iya, Bu. Kamu masih ingat ibu? Tentu, Bu. Bagaimanapun, ibu pernah jadi keluarga saya. Suasana hening. Miska duduk di kursi dekat ranjang, lalu menata buah di meja. Tangannya bergerak lembut, sama seperti dulu ketika ia masih sering merawat Bu Ratna saat sakit ringan. Bu Ratna menatapnya lama, lalu berkata pelan dengan suara serak. Kamu nggak benci sama ibu, setelah semua yang ibu bilang. Saya pernah sakit hati, Bu. Tapi saya juga belajar bahwa memaafkan itu bukan berarti saya lupa, tapi saya memilih untuk tidak terus membawa luka itu. Air mata mengalir di pipi Bu Ratna. Ia memegang tangan Miska yang halus dan hangat. Kamu jauh lebih mulia dari yang ibu kira. Ibu dulu sombong. Ibu pikir harta dan status itu segalanya. Tapi ternyata, waktu yang mengajarkan, yang berharga itu hati yang tulus. Miska tersenyum lembut. Saya sudah lama memaafkan, Bu. Semoga ibu cepat sembuh. Dunia ini terlalu singkat untuk disesali terus. Saat hendak pamit, Bu Ratna memanggil pelan. Miska. Iya, Bu. Terima kasih sudah datang. Ibu, menyesal. Miska berhenti sejenak di ambang pintu. Ia menoleh, menatap wanita yang dulu menghancurkan harga dirinya, tapi kini tampak rapuh seperti anak kecil yang kehilangan arah. Ia tersenyum, lalu berkata lirih. Semoga penyesalan itu jadi awal dari kebaikan, Bu. Ketika pintu tertutup, Bu Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, bukan karena sakit fisik, tapi karena hatinya benar-benar luluh untuk pertama kalinya. Sementara di luar, Miska berjalan meninggalkan rumah itu dengan langkah ringan. Ia tak lagi membawa dendam, hanya ketenangan. Karena di titik itu, ia sadar, memaafkan adalah bentuk kemenangan paling luhur. Pagi itu, Miska baru saja menyelesaikan rapat internal di kantor. Ia menutup laptop dan merapikan meja ketika Dini masuk dengan wajah sedikit canggung. Miska, ada tamu di lobi. Katanya mau ketemu kamu. Siapa? Namanya Arjuna. Nama itu membuat jantung Miska berdegup sedikit lebih cepat. Sudah lama ia tidak mendengarnya disebut begitu langsung.
Ia menarik napas pelan, mencoba menenangkan diri, lalu berkata tenang. Baik, suruh dia tunggu di kafe bawah. Aku akan ke sana sebentar. Di kafe kecil di lantai dasar, Arjuna duduk menunduk, menggenggam secangkir kopi yang sudah dingin. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Saat Miska datang, ia langsung berdiri, berusaha menata senyum. Miska! Hai, Arjuna! Suara Miska tenang, datar tapi sopan. Ia duduk di hadapan mantan suaminya, menjaga jarak yang cukup, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Beberapa detik hening. Lalu Arjuna memulai. Terima kasih udah mau ketemu aku. Aku tahu aku nggak pantas, tapi aku cuma pengen minta maaf. Miska menatapnya tanpa ekspresi berlebihan. Aku sudah mendengar kabar tentang ibu. Aku juga tahu kamu lagi susah. Tapi kamu nggak perlu minta maaf untuk membuatku merasa kasihan. Arjuna menggeleng cepat. Bukan itu, Miska. Aku nggak mau dikasihani. Aku cuma sadar, semua yang kamu bilang dulu itu benar. Aku terlalu nurut sama ibu, terlalu angkuh. Aku kira aku hebat, tapi waktu ngebuktiin semuanya. Ia menunduk, suaranya bergetar. Aku gagal, Miss. Usaha bangkrut, ibu sakit, dan setiap malam aku kepikiran gimana dulu aku memperlakukan kamu. Aku kejam, aku egois. Aku cuma pengen kamu tahu, aku nyesel. Miska diam. Matanya menatap keluar jendela, ke arah langit yang cerah. Sekilas, wajahnya memantulkan cahaya lembut yang menenangkan. Jun, aku sudah memaafkan kamu. Lama sekali malah. Tapi bukan karena kamu minta maaf. Karena aku butuh kedamaian. Kalau aku terus marah, aku nggak akan bisa maju. Arjuna menatapnya, matanya mulai berkaca. Kalau gitu, apa masih mungkin kita mulai lagi dari awal? Pertanyaan itu menggantung di udara. Suara musik di kafe berhenti sejenak, hanya menyisakan detak waktu yang terasa lambat. Miska menatap Arjuna lurus-lurus. Tatapannya bukan marah, tapi penuh kejelasan. Arjuna, aku menghargai keberanianmu untuk datang dan minta maaf. Tapi kita bukan orang yang sama lagi. Aku sudah belajar banyak, dan kamu juga harus belajar. Tapi bukan dengan cara memutar waktu. Aku nggak benci kamu, lanjutnya pelan. Aku hanya sudah selesai dengan bab itu dalam hidupku. Arjuna menunduk. Suara napasnya berat. Aku paham, cuma rasanya sakit tahu aku kehilangan orang yang paling tulus dalam hidupku. Miska tersenyum tipis. Sakit itu bagian dari tumbuh. Jun, sama seperti aku dulu waktu kamu ninggalin. Tapi bedanya, aku jadikan itu alasan buat bangkit, bukan alasan buat menyesal selamanya. Mereka terdiam lama. Arjuna akhirnya mengangguk perlahan. Terima kasih, Miska. Kamu jauh lebih kuat dari yang aku kira. Aku kuat karena aku pernah rapuh. Dan aku nggak mau kembali ke masa itu lagi. Miska berdiri, meraih tasnya, lalu menatapnya untuk terakhir kali hari itu. Semoga kamu menemukan kedamaian, Jun. Tapi ingat, kadang Tuhan memisahkan bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Arjuna hanya bisa menatap kepergiannya dalam diam. Ia tahu, tidak ada yang bisa dikembalikan. Tidak ada kata yang cukup untuk menebus semua yang dulu ia hancurkan. Sementara Miska berjalan meninggalkan kafe dengan langkah tenang, dalam hatinya ia berbisik. Memaafkan bukan berarti kembali. Itu berarti aku akhirnya bebas. Dan di detik itu juga, untuk pertama kalinya, masa lalu benar-benar tertinggal di belakangnya. Hari itu, kantor terasa lebih hidup dari biasanya. Tim Miska baru saja menyelesaikan presentasi besar, dan berhasil mendapatkan klien baru. Semua orang bersorak gembira, menyalami Miska dan Fahri sebagai pemimpin proyek yang sukses. Setelah suasana sedikit mereda, Fahri menghampiri Miska sambil membawa 2 gelas kopi hangat. Untuk sang kepala strategi yang berhasil memukau klien besar hari ini, katanya sambil tersenyum. Terima kasih, Fahri. Tapi kamu juga punya andil besar. Aku cuma menyatukan ide yang kamu lemparkan. Mereka tertawa kecil. Suasana di antara keduanya terasa ringan namun ada sesuatu yang lebih halus dari sekadar rasa terima kasih. Sebuah perhatian yang mulai tumbuh tanpa disadari. Malamnya, saat sebagian besar karyawan sudah pulang, Miska masih duduk di meja kerja.
Ia memeriksa ulang laporan finansial proyek berikutnya. Pundaknya mulai pegal, matanya sedikit lelah. Fahri lewat dan melihat lampu di ruangan Miska masih menyala. Ia mengetuk pelan. Masih kerja? Udah malam, loh. Cuma sedikit lagi. Aku mau pastiin semua rapi sebelum besok. Kamu tuh, perfeksionis banget. Nanti malah tumbang kalau nggak istirahat. Fahri mendekat dan meletakkan sebungkus roti di meja. Makan dulu. Aku tahu kamu belum sempat makan dari tadi. Miska menatap roti itu, lalu menatap Fahri. Kamu selalu perhatiin hal kecil ya? Bukan perhatian, cuma kebiasaan. Aku terbiasa jaga orang yang kerja terlalu keras. Jawab Fahri sambil tersenyum kecil. Ada keheningan sejenak. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Dalam hening itu, Miska tiba-tiba menyadari bahwa perhatian Fahri terasa tulus. Tidak menuntut, tidak mengikat. Beberapa minggu berikutnya, mereka semakin sering bekerja bersama. Fahri selalu memastikan Miska tidak kelelahan, sementara Miska mulai belajar membuka diri. Meski perlahan. Suatu sore setelah rapat panjang, mereka berjalan ke parkiran bersama. Hujan turun ringan, membuat suasana jadi tenang. Kamu tahu nggak, kata Fahri sambil memandang ke langit yang berwarna kelabu. Aku kagum sama kamu, Miss. Kamu bisa tetap lembut tapi tetap kuat. Kamu nggak tahu aja betapa sering aku hampir menyerah. Justru itu yang bikin kamu hebat. Orang kuat bukan yang nggak pernah jatuh, tapi yang terus berdiri meski berkali-kali jatuh. Miska tersenyum samar. Kata-kata itu menembus pertahanannya. Kamu suka ngomong hal-hal yang bikin orang mikir ya? Kalau itu bikin kamu senyum, berarti nggak sia-sia. Beberapa hari kemudian, Fahri sempat tidak masuk kantor karena flu berat. Miska, tanpa berpikir panjang, membelikan obat dan mengantarkannya ke apartemen Fahri setelah jam kerja. Saat pintu dibuka, Fahri tampak kaget tapi bahagia. Miska, kamu nggak perlu repot-repot. Aku cuma balas kebaikan. Kamu sering bawain aku kopi dan roti, kan? Anggap ini gantian. Fahri terkekeh pelan. Kalau gitu, aku senang sekali sakit hari ini. Mereka tertawa. Dan di momen sederhana itu, keheningan terasa hangat. Tidak ada kata cinta, tapi setiap gestur mereka mulai berbicara lebih jujur daripada ucapan. Malam itu, saat Miska berjalan pulang, hujan sudah berhenti. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu kota. Ia tersenyum pada dirinya sendiri tanpa sadar. Senyum yang bukan dibuat-buat, bukan karena kemenangan besar, tapi karena perasaan tenang yang baru. Dalam hatinya, ia berbisik pelan. Mungkin, ada cinta yang tidak datang dengan janji manis, tapi tumbuh perlahan dari rasa saling menghargai. Untuk pertama kalinya setelah lama, Miska merasa damai. Ia tahu, hatinya belum siap sepenuhnya, tapi ia juga tahu, tidak semua cinta harus datang tergesa-gesa. Dan malam itu, senyum tenangnya menjadi awal dari sesuatu yang baru. Bukan pengganti masa lalu, tapi lembaran baru yang lebih tulus. Pagi itu, suasana kantor terasa lebih hangat dari biasanya. Proyek besar yang dipimpin Miska dan Fahri baru saja selesai, dan seluruh tim merayakan keberhasilan kecil itu di ruang tengah. Semua tertawa, saling bertepuk tangan, dan melepaskan penat setelah berbulan-bulan bekerja keras. Fahri berdiri di samping Miska, menatapnya dalam diam di tengah riuh tawa rekan kerja. Ada sesuatu di matanya, rasa yang sudah lama ia tahan, tapi kini sulit disembunyikan. Setelah acara selesai dan rekan-rekan pulang satu persatu, Miska masih duduk di ruang rapat, menata dokumen. Fahri masuk pelan sambil membawa 2 gelas teh hangat. Untuk kamu, ucapnya, meletakkan gelas di depannya. Terima kasih, Fahri. Harusnya kamu istirahat, bukan malah nyeduh teh buat aku. Kalau nyeduh teh bisa bikin aku tenang, aku nggak keberatan. Miska tersenyum kecil, tidak menanggapi lebih jauh. Tapi Fahri masih berdiri di tempatnya. Napasnya dalam, seolah ia sedang menyiapkan sesuatu yang penting. Miska? Ya, aku tahu mungkin ini bukan waktu yang tepat, tapi aku nggak mau terus pura-pura. Aku suka sama kamu. Kata-kata itu keluar lembut tapi tegas. Ruangan mendadak senyap, hanya terdengar detak jam dinding yang lambat. Miska menatap Fahri, matanya sedikit membesar. Ia tidak langsung menjawab. Ada kehangatan di dadanya, tapi juga rasa takut yang muncul begitu saja,
bayangan masa lalu yang masih menorehkan luka. Fahri, kamu orang baik. Tapi aku nggak tahu apakah aku siap untuk hal seperti itu lagi. Aku nggak minta kamu langsung siap, Miss. Jawab Fahri tenang. Aku cuma mau jujur. Aku menghargai kamu bukan karena masa lalumu, tapi karena siapa kamu sekarang. Perempuan yang kuat, rendah hati, dan berani bangkit. Miska menunduk. Hatinya bergetar pelan. Sudah lama ia tidak mendengar pengakuan yang terasa setulus itu. Bukan karena kasihan, bukan karena kagum semata, tapi karena penghargaan yang tumbuh dari waktu dan kedekatan. Aku takut, Fahri, ucapnya lirih. Takut kalau semua ini cuma sementara. Takut kalau aku kembali jatuh, dan kali ini nggak bisa bangkit. Aku paham, jawab Fahri pelan. Cinta itu bukan tentang meyakinkan kamu hari ini, tapi tentang sabar menunggu sampai kamu percaya sendiri bahwa aku akan tetap di sini. Kalimat itu menembus dinding hatinya yang paling tebal. Miska mengangkat wajahnya perlahan, dan untuk pertama kalinya, ia melihat Fahri bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi sebagai seseorang yang mungkin bisa menemaninya melangkah tanpa tekanan, tanpa paksaan. Malamnya, Miska duduk di kamar apartemennya, memandangi langit Jakarta dari balik jendela besar. Lampu kota berkelap-kelip, seperti bintang yang menari di bumi. Ia memejamkan mata dan mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari luka, penghinaan, sampai keberhasilan. Dari air mata di ruang sidang hingga tawa di ruang rapat. Dalam keheningan itu, ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, jika cinta ini baik untukku, tenangkanlah hatiku. Jangan jadikan aku buta karena perasaan, tapi berilah aku kedamaian dalam menjalaninya." Air matanya menetes pelan, bukan karena sedih, tapi karena kelegaan yang baru. Ia tidak tahu bagaimana akhir cerita ini nanti, tapi untuk pertama kali setelah sekian lama, ia tidak takut untuk mencintai. Ia menatap ke cermin dan tersenyum. Aku bukan lagi perempuan yang takut mencintai. Aku perempuan yang tahu kapan harus percaya. Dan malam itu, dalam doa yang sederhana, Miska menemukan arti baru dari cinta, bukan yang datang untuk menyembuhkan luka lama, tapi yang tumbuh untuk membawa kedamaian baru. Sore itu, ballroom hotel di pusat kota dipenuhi cahaya keemasan. Hiasan bunga putih menghiasi setiap sudut ruangan, dan di panggung utama terpampang layar besar bertuliskan, "Malam Penghargaan Perempuan Inspiratif Indonesia." Nama Miska Pradana terpampang di antara nominasi utama. Para tamu berdiri rapi dengan busana formal, tepuk tangan sesekali bergema setiap kali pembawa acara menyebut nama tokoh berprestasi. Di antara kerumunan itu, Fahri berdiri di sisi panggung, mengenakan jas abu elegan. Tatapannya penuh bangga, namun tetap tenang, seperti seseorang yang tahu, perjuangan panjang yang mereka jalani akhirnya mendapat pengakuan yang pantas. Miska melangkah naik ke atas panggung dengan langkah mantap. Gaun sederhana warna biru tua yang ia kenakan memancarkan wibawa tanpa berlebihan. Saat menerima penghargaan, tepuk tangan bergemuruh. Namun di balik senyum yang ia tunjukkan, Miska tidak merasa jumawa, hanya syukur yang mengalir pelan di dadanya. "Terima kasih atas kehormatan ini," ucapnya dengan suara lembut tapi tegas. "Saya berdiri di sini bukan karena saya tidak pernah jatuh, tapi karena saya tidak berhenti bangkit. Hidup mengajarkan bahwa setiap luka bisa jadi kekuatan, dan setiap kehilangan bisa jadi awal yang baru." Tepuk tangan kembali pecah, kali ini lebih lama. Di antara penonton, beberapa orang mengusap mata, tersentuh oleh ketulusan kata-katanya. Namun, di barisan belakang ruangan, ada seseorang yang diam-diam hadir tanpa nama di undangan, Arjuna. Ia duduk menunduk, menatap ke arah panggung dengan mata yang berkaca. Wajahnya yang dulu penuh keangkuhan kini tampak lembut, bahkan sedikit menyesal. Saat Miska berbicara tentang kekuatan dan keikhlasan, Arjuna merasa seperti mendengar gema dari masa lalu, dari ruang sidang tempat mereka dulu berpisah. Ia teringat ucapan Miska yang kala itu terdengar seperti tantangan, tapi kini terbukti sebagai kebenaran. "Aku akan buktikan siapa yang benar-benar melarat." Dan kini, ia tahu, yang dimaksud Miska bukan sekadar harta, tapi melaratnya hati, kehilangan kedamaian karena kesombongan. Arjuna tersenyum tipis. Tidak ada iri, tidak ada dendam, hanya penerimaan yang dalam. "Kamu menang, Miska," bisiknya pelan.
Tapi yang lebih penting, kamu bahagia. Dan itu, pantas kamu dapatkan. Setelah acara, Miska dan Fahri berbincang di tepi balkon ballroom yang menghadap kota malam. Lampu-lampu gedung berkilau, menciptakan pemandangan seperti bintang yang jatuh ke bumi. Akhirnya selesai juga, ya, kata Fahri sambil memandang ke bawah. Ya, jawab Miska lembut. Selesai bukan karena perjuangan berhenti, tapi karena aku udah berdamai sama semuanya. Kamu tahu? Tanya Fahri sambil tersenyum. Kamu bukan cuma inspirasi buat orang lain, tapi buat aku juga. Dan kamu? Miska menatapnya sebentar. Salah satu alasan kenapa aku bisa kembali percaya pada kehidupan. Mereka tidak saling berjanji apapun malam itu. Tak ada kata cinta yang berlebihan, hanya keheningan yang penuh makna. Dua hati yang sama-sama tenang, karena tahu mereka ada di jalan yang benar. Beberapa saat kemudian, Miska berdiri sendirian di depan cermin besar di ruang belakang panggung. Di tangannya masih tergenggam piala yang berat, bukan karena nilainya, tapi karena kisah panjang di baliknya. Ia memandang pantulan dirinya, bukan lagi perempuan yang dulu ditinggalkan di ruang sidang dengan air mata dan penghinaan, tapi perempuan yang berdiri tegak, berani, dan penuh cahaya. Kamu sudah sampai di sini, Miss, bisiknya pada diri sendiri. Bukan karena ingin membalas, tapi karena kamu belajar memaafkan. Senyum kecil muncul di bibirnya, senyum yang damai, jujur, dan sepenuhnya miliknya sendiri. Di luar, tepuk tangan masih terdengar, lampu-lampu masih menyala. Tapi bagi Miska, kebahagiaan sejati sudah ia temukan di dalam hatinya. Ketenangan yang lahir dari perjuangan dan keikhlasan. Pagi itu udara terasa hangat dan tenang. Cahaya matahari menembus jendela kaca rumah Miska, memantulkan siluet lembut di dinding ruang tamu yang kini penuh dengan tanaman hijau dan aroma kopi. Suasana yang dulu hanya ia bayangkan, kedamaian, ketenangan, dan senyum yang tulus, kini benar-benar menjadi bagian dari hidupnya. Miska duduk di meja kayu dekat jendela, mengenakan pakaian sederhana. Di depannya ada secangkir teh hangat dan buku catatan kecil berisi rencana-rencana barunya. Ia tidak lagi menulis dengan terburu-buru seperti dulu. Kini setiap kata lahir dari hati yang tenang. Pintu rumahnya diketuk perlahan. Fahri muncul, membawa tas belanja berisi sarapan. Kamu sudah mulai kerja pagi-pagi? Tanya Miska sambil tersenyum kecil. Aku tahu kamu pasti lupa makan, jawab Fahri ringan. Dan aku nggak mau kamu sibuk lagi tanpa isi perut. Mereka tertawa kecil, tawa ringan yang tak lagi menyimpan luka, hanya kebersamaan yang tulus. Namun, pagi itu berbeda. Di belakang Fahri, seorang wanita parubaya berdiri dengan langkah ragu. Bu Ratna. Raut wajahnya jauh berbeda dari dulu, tidak ada lagi kesombongan, tidak ada tatapan menghina. Hanya mata yang penuh penyesalan. Miska, panggilnya pelan, suaranya bergetar. Miska menatapnya lama. Ada kenangan pahit yang terlintas cepat. Ruang sidang, kata-kata kasar, air mata. Tapi semuanya terasa jauh, seperti bayangan masa lalu yang tak lagi menyakitkan. Silakan masuk, Bu, ucap Miska lembut. Bu Ratna melangkah masuk perlahan. Ia menatap sekeliling rumah Miska yang sederhana namun hangat. Rumahmu indah sekali, katanya lirih. Hangat, seperti kamu. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku datang bukan untuk minta apa-apa. Aku cuma mau minta maaf. Nak, dulu aku terlalu sombong. Aku kira uang dan status segalanya. Tapi ternyata yang benar-benar berharga itu hati yang sabar dan tulus. Kamu sudah buktikan itu, Miska. Miska terdiam beberapa detik. Lalu, perlahan ia berdiri dan mendekat. Ia menggenggam tangan Bu Ratna, menatapnya dengan mata lembut. Saya sudah lama memaafkan, Bu. Hidup ini terlalu singkat kalau dipakai untuk menyimpan dendam. Bu Ratna menunduk, bahunya bergetar. Ia memeluk Miska, pelukan seorang ibu yang akhirnya menemukan kedamaian setelah lama kehilangan arah. Fahri menatap dari jauh, tersenyum kecil, karena tahu, itulah kemenangan sejati Miska. Bukan kekayaan, bukan penghargaan, tapi kemampuan memaafkan dengan tulus. Siang menjelang, Miska keluar ke taman kecil di belakang rumah. Angin lembut menyapu wajahnya, membuat rambutnya bergerak pelan. Ia memandang ke langit yang biru, lalu berbisik dalam hati. Ya Allah, terima kasih,
atas semua luka yang kau jadikan jalan menuju cahaya. Kini, ia benar-benar bebas. Tidak ada lagi rasa ingin membuktikan apapun. Ia tahu, kebahagiaan sejati datang saat kita berhenti membandingkan dan mulai bersyukur atas apa yang kita miliki. Di dalam rumah, Bu Ratna tertawa kecil bersama Fahri. Suasana yang dulu tak pernah Miska bayangkan bisa terjadi. Ia menatap mereka dari jauh dengan hati penuh damai. Kehilangan bukan akhir, gumamnya pelan, tapi awal menemukan nilai diri. Terima kasih sudah mengikuti kisah Miska sampai akhir. Jika kamu suka kisah ini, jangan lupa subscribe dan ikuti kisah inspiratif lainnya. Karena setiap luka bisa menjadi kisah yang menguatkan. Dan setiap perpisahan bisa menjadi awal untuk menemukan kebahagiaan sejati.